Ini yang sini belum mengamalkan, saya udah ngambil talqin sama beliau. Buya Mustadi, muridnya Syekh Jalaluddin, Bukit Tinggi. Nah, pertama beliau datang di Jalan Flores, Kota Baru, meninggalkan TKN. Berapa bulan saya tinggalkan TKN. Saya ngamalkan ikut beliau. Waktu itu saya masih belum kawin, saya belum kawin, senang-senang lagi kan cari guru. Pergi dia talqin malam, mimpi lagi dia menalkin saya. Kemudian besok saya datang lagi, nak kau sudah sah sebagai pengamal karena ada natijah alamatnya setelah ditalqin. Malam besoknya ketemu lagi dengan Syekh Jalaluddin, guru dia yang sudah meninggal. Malam besoknya lagi ketemu lagi dengan Syekh Ali Ridha, guru dari guru dia lagi. Malam besoknya ketemu lagi Sulaiman Zuhdi di Makkah lagi pakai ihram. Saya pun ngamalkanlah, baca dapat natijah. Apa yang terjadi 2 bulan setelah itu? Datang Syekh Abdul Qadir Jailani beri peringatan, udah balik asal. Jadi banyak cerita dia. Makanya kita tidak tahu kita cocok di mana. وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبطاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan daripada kitab Bidatus Salikin. Namun saya masih menganggap perlu untuk menambah kajian yang berkaitan adab-adab dengan musik. Ini perlu juga supaya kita ini ada kemajuan dalam amaliyah, ada peningkatan dalam amaliyah. Makanya memang tasawuf itu atau bertariqah ini syarat dengan adab. Adab. Maka itu ingin saya tambahkan dari kitab kemarin, kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah atau Futuhatur Rabbaniyah, dikarang oleh Syekh Muhammad Syekh Muslih Abdul Rahman Al-Maraqi yang dari Meranggen itu. Nah, di sini beliau menyampaikan dalam kitabnya, di samping mengutip nanti pendapat-pendapat para ulama. Jadi jamaah saya harapkan pahamlah masalah ini.
Jadi kalau ada orang ngomong-ngomong yang kurang jelas, kita bisa mengkelirkan, ya, karena kita perlu ilmu. Ya, karena ini perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata beliau? Ya, ini tentang adab dan juga jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan di dalam mengamalkan. Karena tarekat itu ciri khasnya dia ada guru, ada mursyid. Ya, kalau amalan yang lain sih bebas, boleh kita ngambil, amalkan saja salawat ke istighfar. Tapi kalau untuk zikir tarekat ini, pondasi kuatnya itu mursyid. Ya, karena mursyid itu yang akan mengantarkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan murid harus mempunyai keyakinan atau punya i'tiqad di dalam hatinya bahwa tujuan murid tidak akan berhasil, ya, tidak akan berhasil peningkatan diri, mendekatkan diri kepada Allah kecuali melalui perantaraan syekhnya, guru. Jadi ini sudah disepakati nih, seseorang tidak akan sampai kepada Allah melainkan melalui wasilah mursyid. Nah, maka mursyid ini wasilah antara kita dengan Allah. Nah, yang di sini ini agak unik dalam ilmu tarekat ini. Jadi orang yang sudah mengenal kepada Allah, istilahnya sudah usul kepada Allah, maka dia baru diperbolehkan menjadi mursyid dan membawa muridnya untuk dekat kepada Allah. Itu pembimbing. Nah, macam ini mutawib, gaib. Kok tak ada gaib gimana? Kita melancong. Mau kemana nih? Bapak mau kemana, Pak? Oh, ke tempat ini. Ayo. Ada gaib kan ada? Kalau tawaf itu mutawib. Ya, kalau umrah haji mutawib. Jadi enak kita pergi itu, ada pembimbing itu. Sama ini. Jalan menuju kepada Allah, liku-likunya pasti ada, rintangan pun pasti ada. Nah, tapi kok ada pembimbing, insya Allah bisa dilewati. Nah, inilah uniknya tarekat itu. Ya, saya ulang lagi. Jadi harus mempunyai keyakinan, ya, seorang murid tidak akan berhasil menuju kepada Allah melainkan melalui mursyid atau wasilah dengan mursyid. Nah, itu pertama. Yang kedua, jika ada murid mempunyai kehendak, jika ada murid mempunyai keinginan akan pindah mursyid yang lain, sementara mursyidnya yang pertama itu masih hidup. Kalau kemarin kan lain kan? Kemarin apa bahasan? Wajib mencari mursyid sebagai penerus apabila mursyid yang pertama sudah meninggal. Itu memang harus, tidak boleh tidak. Tapi ini permasalahan lain. Dia ngambil satu tariqah dengan seorang mursyid, tiba-tiba pindah pula kepada mursyid yang lain, sedangkan mursyid yang pertama masih membimbing dia. Gimana nih? Nah, ini ditanya gimana? Ayo dengarkan dia. Ya. Maka murid tersebut akan terhalang menuju kepada Allah dikarenakan dia tidak mendapatkan cahaya guru tersebut. Ini kawan ya, Bang. Kita ini tak sadar selama ini mursyid itu memberi cahaya kepada kita di dalam kita mengamalkan zikir ini. Pindah pula dengan mursyid yang lain. Maka dikatakan hirman. Hirman itu dia terhalang perjalanannya.
Dengan demikian ia tidak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, atau diistilahkan dengan al-faidhur rahmani. Jadi anugerah ar-Rahman tak turun kepada dia. Kenapa? Su'ul adabnya dengan mursyid yang pertama, kerana dia masih ada. Bagaimana mursyid yang kedua? Belum tentu mursyid yang kedua bisa membimbing dia, karena dia tidak ada adab dengan mursyid yang pertama. Jadi hati-hati jemaah. Kalau kita sudah punya guru mursyid, ya, kita harus istiqamah. Istiqamah. Dan akan membahayakan bagi murid tersebut. Ini kalimatnya. Akan membahayakan bagi murid tersebut. Kecuali apabila dia mendapatkan izin dari guru yang pertama. Guru yang pertama bilang, kalaulah kau sudah mengambil mursyid yang kedua itu, dan aku melihat dia pantas membimbingmu, silakan. Dapat izin dari guru pertama, boleh. Itu diperbolehkan. Ingat ya, mursyid ya, bukan saya. Saya salah pula aja nih. Saya ini cuman dapat mandat nalkin dia. Ya, wakil talqin itu tak lebih daripada itu. Nah, contoh ni ya, kemarin sudah kita sebutkan silsilah Imam Rabbani. Imam Rabbani itu nama lengkapnya Syekh Ahmad Faruq Sirhindi. Yang kita Al-Fatihah, Imam Rabbani, Al-Fatihah, beliau lah. Imam Rabbani ini asalnya bertariqah dengan tariqah Qadiriyah murni. Dia mengamalkan Qadiriyah murni. Kemudian dalam mengamalkan tersebut, dia ketemu dengan guru Naqsyabandi, namanya Syekh Muhammad Baqi Billah. Lalu dia punya keinginan kuat, karena hebatnya Syekh Muhammad Baqi Billah ini bisa memberi cahaya nur di hatinya. Dia bilang, bolehkah aku ni pindah, sedangkan aku punya mursyid sebelumnya. Dia maksud dia punya mursyid. Padahal dia tidak mengambil langsung dengan Abdul Qadir Jailani. Ada guru, berapa guru ke atas, baru silsilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, tariqat Qadiriyahnya. Lalu malam dia bermimpi ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang dengan dia, ya Ahmad, namanya kan Ahmad Faruq Sirhindi, kau pindahlah tarbiyahmu, latihan rohanimu kepada Muhammad Baqi Billah, karena dialah yang nanti bisa menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Langsung tenang hati dia. Besok dia pun berangkat menghadap Muhammad Baqi Billah, langsung menerima ijazah talqin tinggi. Kalau begini boleh. Ya, kau tak dapat izin, jangan. Ini namanya su'ul adab. Ya. Jadi boleh pindah asalkan mendapat restu dari mursyid sebelumnya yang masih hidup. Silakan kau pindahlah. Boleh? Ya. Atau yang kedua, boleh pindah kepada mursyid yang lain, ya, dari mursyid yang pertama itu, apabila mursyid yang pertama itu sudah menyimpang dari syariat. Boleh ya? Ya, kita kan lebih tahu ini guru nih kenapa akhlaknya macam ini, kok kasar betul. Ini guru nih kok macam ini, kenapa salat tak tepat waktu. Guru kok macam ini, puasa Ramadan tak puasa pula. Jangan. Ayo, hati-hati nih ya. Ini penegasan nih dari seorang mursyid yang sempurna ini.
Jadi kalau mursyid yang pertama sudah menyimpang dari syariat dan tarekat, sudah jauh dari syariatnya Rasulullah SAW, nah maka boleh dia pindah walaupun tanpa izin dia, karena dia sudah menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Nah kita juga begitu nanti Pak, kalau memang mursyid kita sudah nyeleneh, keluar, tidak boleh. Ya, ini berbahaya. Nah, ya ingat tuh. Jadi standarnya syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan, maaf, kadang murid tak mau lari. Murid tak mau lari, sudah senang sama guru, tapi guru menyalahi syariat. Ini hati-hati juga tarekat tasawuf. Kadang-kadang kesempatan guru untuk memperkaya diri dari muridnya. Si murid tak paham, guru aku hebat, padahal banyak bohong dia. Saya masih ingat dulu tu. Ingat saya. Tak usah sebut nama, tak boleh. Si murid ini yang tinggal di Kampung Arab, ikutlah gurunya di sini sampai jual rumah di Kampung Arab, buat rumah dekat rumah guru. Kenapa kau pindah mau dekat dengan guru? Lalu lambat laun bangkrut. Bangkrutnya apa? Sedekah sama guru itu pahalanya besar 100 kali lipat. Bersedekahlah si murid ini. Kenapa? Kemudian setiap mau akikah sama guru. Kalau mau keluar zakat lewat guru juga. Jadi lambat laun keciuman baunya. Saya pun tahu. Saya pun tahu. Jadi banyak murid-muridnya. Bahkan kalau guru minta ampunkan kepada Allah, dosa kau bersih. Wah, ini berat ni kan. Macam orang Nasrani Pak. Lewat pendeta diampunkan Tuhan gitu. Mereka tak bisa langsung. Jadi ternyata itulah, guru sudah nyeleneh, syariatnya lemah, dan dia memperkaya diri. Hati-hati. UUD guru begitu Pak. Ujung-ujungnya itulah dia. Mohon maaf ini, hati-hati. Jadi ciri-cirinya guru-guru yang nyeleneh itu ketahuan dia. Kadang tapi si murid kadang tak sadar. Sadar tak sadar, kalau udah bangkrut, baru dia menyadari kenapa seperti ini. Rohani tak ada kemajuan. Di sini yang penting terasa nih, tambahlah imanmu. Kalau imanmu bertambah bersama gurumu, boleh kau teruskan. Tapi kalau iman tak bertambah, yang kau miliki semakin berkurang, rumah tangga tak ada ketenangan, udah angkat kaki, langkah 1000, lari sejauh-jauhnya. Ya. Jadi ini pesan Abu Yazid. Abu Yazid Bustami ini sufi besar. Kalaulah seandainya guru itu punya kelebihan, kalaulah kau melihat seorang syekh bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, saya yakin jamaah pun terkecoh juga nih. Ya, kalau ketemu seorang begitu terbang di atas, bisa jalan di atas air, wali itu belum tentu. Ingat, saya dapat postingan orang barat bisa jalan di atas air Pak. David Copperfield ahli sulap naik ke udara begini. Aduh, orang semua kagum, hebat juga ada nih. Kok dipakai serban? Gimana Pak? Pasti dicium tangannya tuh. Ini pesan guru besar nih, kata Abu Yazid, kalaulah ada seseorang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, kau lihat sejauh mana dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu kuncinya.
Kalau udah menyalahi syariat, udahlah, tinggalkan, berbahaya. Ya, rusaklah kita. Nah, jadi jangan lihat kelebihan yang nampak, karena hal-hal yang aneh itu banyak kemungkinan. Kalau yang terjadi kepada Nabi namanya mukjizat, kalau terjadi dengan para wali Allah namanya karamah, kalau terjadi kepada seorang mukmin namanya maunah. Tapi kok terjadi kepada orang yang nyeleneh, menyalahi syariat, itu namanya istidraj. Istidraj, Allah beri tapi dia tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa iyadzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang mau belajar tauhid, kita lihat sejauh mana guru berpegang dengan Al-Qur'an dan hadis. Belajar ilmu fikih, apakan lagi sejauh mana lihat guru berpegangan pada Al-Quran dan hadis. Belajar tasawuf juga begitu, sejauh mana guru berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi begitu, semua ilmu itu kuncinya. Ya, lanjut lagi. Ya. Maka kalau terjadi hal tersebut, diperbolehkan pindah kepada guru, dan agar mencari guru yang lebih sempurna dan lebih zuhud dari yang tadi. Apa zuhud? Dunia itu tidak terpengaruh lagi dengan guru. Makanya guru tak ada ngambil kesempatan lagi untuk memperkaya diri dari muridnya, kerana dia zuhud sudah. Kenapa? Sudah berhasil perjalanan dia. Lebih menjaga diri dari perbuatan dosa, lebih paham dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW, dan paham ilmu tarikat, dan lebih rendah hati dan lebih penyayang. Itulah mursyid. Kalau ada yang begini, boleh ikut, ya, walaupun tarikat lain. Ya. Kalau ada orang bapaknya yang belum ambil tarikat, oh Pak Ustaz gini-gini, silakan. Kalau ada tanda-tanda seperti ini, dia benar berarti. Namun kita yang sudah punya mursyid, kita jangan berpindah kecuali dapat izin dari beliau. Atau tadi beliau sudah menyalahi syariat, tinggalkan. Saya pun juga begitu. Kau nengok guru dan nyeleneh melanggar syariat, saya langkah kaki 1000, lari sejauh-jauhnya dah. Ya. Ya, hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Al-Makki. Beliau ni ahli fikih, Pak, tapi sufi juga opoi. Ya, dia ahli fikih. Apa kata beliau? Ya, beliau menyatakan, jadi dulu kalau saya lihat ulama-ulama fikih pun banyak pengamal tarekat. Di Pontianak semuanya hampir. Ismail Jabal Naqsyabandi, ya, kemudian Ismail Mundu, katanya tarekat Qadiriyah murni, diambil dari Sulawesi. Jadi mufti-mufti, ulama-ulama yang berfatwa dulu semuanya mengamalkan tarekat. Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Imani, ketua MUI, dia termasuk wakil takil, ya, Abahan. Jadi ulama-ulama dulu dia gandrung dengan tarekat. Nah, termasuk lagu Ya Hamka, akhir hidupnya kaji tarekat, bertasawuf dia. Jadi siapa yang tidak bertasawuf, kering, Pak. Rohaninya kering, kosong. Rohani itu akan hidup dengan tasawuf dan bertarekat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Ibnu Hajar. Beliau berkata di dalam kitab Al-Fatawa Hadithiyah, demikian. Apa kata dia? Wa amma ba'da duhuli tahta hitati arifin ahlin. Saya ulangi. Wa amma ba'da duhuli tahta hitatin arifin ahlin. Apabila seorang seorang murid telah masuk dalam tarekat dan dia di bawah bimbingan seorang yang arif, yang ahli mengenal Allah Subhanahu wa taala, fala rukhsatan anil khuruji anhu, maka tidak boleh, tidak ada keringanan untuk keluar dari guru tersebut. Jadi tidak ada rukhsah, tak ada keringanan, artinya tak boleh dia keluar dari bimbingan guru tersebut. Nah, dalam juga beliau menjelaskan, wa man zafara bi
bil wasfil awal aw tsani faharamun alaihi indahum ayatrukahu yantaqilu ila ghairi. Barang siapa yang telah menyatakan baiat kepada seorang syekh, ya, baik yang pertama atau yang kedua tadi permasalahannya, nah maka haram baginya. Oh, ini berat ya, Pak. Ya, faharamun alaihi, haram baginya, ya, mereka itu meninggalkan guru mursyid tersebut dan pindah kepada mursyid yang lain. Ini gawat nih. Ya, ini gawat. Kenapa demikian? Ini saya jelaskan lagi ya. Pendapat Ibnu Arabi dalam kitab Futuhatul Makkiyah, panjang nih Bang. Ya, pas lah waktu habis nih. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi telah menuturkan dalam bab 181 dalam kitab Futuhatul Makkiyah, yang artinya panjang bahasa Arabnya, Pak. Artinya, ketahuilah sesungguhnya tidak diperbolehkan seorang murid mengambil guru kecuali hanya satu guru. Ingat tuh, hanya satu guru. Karena yang demikian akan mudah membantu baginya untuk menjalani tariqah. Jadi siapa dibimbing oleh satu guru, maka akan mudahlah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan lagi, aku tak pernah melihat sama sekali seorang murid yang beruntung di tangan bimbingan dua guru tadi. Tidak akan pernah murid berhasil dibimbing oleh dua mursyid. Kenapa? Hal ini seperti tidak mungkin terwujudnya alam ini jika ada dua Tuhan. Gimana Pak? Alam ini kalau ada dua Tuhan? Kan dah kita kaji tauhid. Allah bilang la fihi ma aliyatun illallah la fasadata. Jika ada Tuhan selain Allah, maka alam ini akan hancur. Bagaimana bisa murid dibimbing dua guru? Rusaklah perjalanannya. Nah, kan itu Pak. Alam langit ada dua Tuhan. Ada yang ngatur matahari, ada yang ngatur bulan. Masing-masing mau ngatur sendiri. Gimana? Hancur dia. Nah, begitu pula dia. Juga dia bilang tidak suatu umat dengan dua utusan. Setiap umat apakah ada dua nabi? Tidak. Dia harus satu nabi. Kita Nabi kita Nabi sudah sebanyak ini, hampir 2 miliar umat Nabi Muhammad sekarang ini, pun tetap nabinya satu. Dan juga tidak ada satu perempuan dengan dua suami. Gimana kalau perempuan ada dua suami? Susah juga. Kau ni anak siapa? Dapatlah anak. Orang nanya, anak kau ni anak siapa? Anaknya pertama ke yang kedua? Udah dicap tak bagus tak? Namanya anak tak jelas. Jadi kok ada murid tak jelas, kok ada dua guru, siapa yang bimbing kau ni? Itu ya. Ini perumpamaan jelas sekali ni. Maka begitu juga dengan seorang murid yang mempunyai dua guru, sama. Semua ini jika murid sudah menentukan seorang guru dengan tujuan untuk mengamalkan ajaran tariqah, ya, berbeda kalau dia belum menentukan. Kalau dia belum menentukan, tidak masalah. Dan ingin mencari tabaruk dengan guru yang lain, boleh. Apa tabaruk? Saya sudah mengamalkan TKN, kemudian datanglah mursyid dari Jawa, dari NTB seandainya, dia tariqat Naqsyabandiyah. Datang ke sini dia menangkil, saya ikut, boleh. Apa tujuannya? Tabaruk, menambah berkah. Tapi mengamalkan tetap mursyid yang pertama, boleh. Syekh Yusuf Al-Makassari ada 5 tarikat yang diambilnya, tapi yang diamalkannya tetap satu. Maka dulu saya Buya Mustari itu saya ambil talqin. Ini yang sini belum mengamalkan, saya sudah ambil talqin sama beliau. Buya Mustari, muridnya Syekh Jalaluddin Bukit Tinggi.
Pertama beliau datang di Jalan Flores, Kota Baru. Ada rumah keluarga atau kawan, tak tahulah. Pertama datang di situlah. Di situ penalkinan. Saya pergi dengan guru saya, Syekh Abdul Rahman Husain Paluga. Talkin, ditalkin, bagus, dapat alamat dan sebagainya. Sempat saya meninggalkan TKN ya Pak. Kan? Sempat saya meninggalkan TKN. Berapa bulan saya tinggalkan TKN. Saya ngamalkan ikut beliau. Waktu itu saya masih belum kawin saya. Belum kawin, senang-senang lagi kan cari guru. Pergi dia talkin malam, mimpi lagi dia menalkin saya. Kemudian besok saya datang lagi. Nak, kau sudah sah sebagai pengamal. Karena ada natijah alamatnya setelah ditalkin. Malam besoknya ketemu lagi dengan Syekh Jalaluddin, guru dia yang sudah meninggal. Malam besoknya lagi ketemu lagi dengan Syekh Ali Ridha, guru dari guru dia lagi. Malam besoknya ketemu lagi Sulaiman Zuhdi di Makkah lagi pakai ihram. Saya pun ngamalkan lah, baca dapat natijah. Apa yang terjadi 2 bulan setelah itu, datang Syekh Abdul Qadir Jailani beri peringatan. Udah balik asal lah. Jadi banyak cerita dia. Makanya kita tidak tahu kita cocok di mana. Nah, kalau seorang murid cocok pada tarekat tertentu, ada isyarat dari guru. Kalau ada isyarat boleh pindah. Saya ini mau pindah. Kenapa? Saya senang Naqsyabandi. Zikirnya tak keras. Zikirnya cuma dalam hati 5.000. Sebentar Allah 5.000. Dan tak ganggu orang rasanya waktu itu kan. Suara tak kedengaran, alias senyap-senyap saja. Dan ngamalkannya pun tak harus berkumpul begini. Asiknya dalam suka. Tapi akhirnya dalam perjalanan kena tegur, balik asal. Nah itu Pak, kita tak tahu kemana bakat kita ini, kemana kita lebih cocok dengan tariqah itu. Nah, maka tadi tak boleh pindah kecuali ada isyarat dari mursyid. Mursyid yang hidup nih ya, bukan mursyid yang meninggal. Ya, sekira itu. Ya, wallahu alam. Ya jamaah betul-betul pahamkan ini ya. Jangan sampai tak paham, nanti susah kita. Nanti orang ngomong gini udah kacau kita. Kenapa? Tak ada pegangan. Nah, ini pegangan kita ini. Kitab-kitab guru-guru tariqah gitu. Ya, semoga dapat dipahami. Ya, sekira cukup. Mungkin ada pertanyaan satu, boleh. Ya. Waalaikumsalam. Setelah mendapatkan talqin sama sekali tidak boleh mengambil talqin yang lain. Nah, ini pengalaman pribadi saya, mungkin dengan kita karena ditalqin oleh satu guru, namun tidak berpanjang, artinya tidak mengamalkan semua. Tidak mengamalkan. Dan ini kami juga sampai tadi tidak mohon izin untuk pindah. Nah, gimana solusinya Pak Ustaz? Ya. Selama ini kami sudah mengamalkan TKN Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya. Pertama, guru itu dia harus mursyid. Guru itu harus mursyid. Artinya dia sudah ma'rifat kepada Allah. Dan yang kedua, dia masih hidup. Dia masih hidup. Kalau memang betul guru itu mursyid, jadi jangan main-main ya Pak. Mursyid itu udah usul sama Allah, udah ma'rifat Allah. Dan yang keduanya dia masih hidup, maka kita harus ada izin dari dia. Nah, ya. Izin. Kalau tidak ada izin, namanya su'ul adab. Kecuali guru kita udah meninggal. Kalau udah meninggal, bebas kita mau nyambung sama siapa pun boleh. Namun yang terbaik, kalau ada murid-murid guru yang meneruskannya, itu yang terbaik. Berarti tidak pindah tarekat, cuma muridnya yang mampu untuk meneruskan. Nah sekarang Bapak setelah pertimbangannya apa? Oh, murid yang guru sebelumnya saya tak berkumpul, tidak ada bimbingan. Itu pun jadi alasan. Boleh jadi alasan. Guru masih hidup, tetapi guru tak bisa memantau kita ini. Apalagi natijah tidak ada, petunjuk-petunjuk tidak datang, biasa-biasa saja. Apalagi tak ngamalkan, habis. Makanya kalau dah tak mengamalkan, talqin lagi.
untuk memperbaharui iman. Tapi kalau ada mursyid yang memang kita anggap dia piawai, mantap, apalagi amalannya sistematis, ada amalan harian, mingguan, semacam, jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.